Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Dia selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ketika Abram dan Lot tiba di suatu tempat, terjadi perselisihan antara para gembala mereka. Alkitab mencatat bahwa salah satu penyebab konflik itu adalah karena harta mereka begitu banyak, hingga negeri itu tidak cukup luas untuk mereka tinggali bersama. Ini mengingatkan kita bahwa berkat yang besar pun bisa menjadi awal dari masalah, jika tidak dikelola dengan bijaksana. Bahkan hal baik pun bisa berubah jadi sumber pertengkaran, karena kecenderungan hati manusia yang lebih tertarik pada kepemilikan dunia. Namun bagian paling menarik bukan pada konfliknya. Yang luar biasa justru adalah sikap Abram. Sebagai yang lebih tua dan lebih layak secara budaya untuk memilih lebih dulu, Abram malah memberikan kesempatan itu kepada Lot. Dan Lot dengan cepat mengangkat matanya, melihat lembah Yordan yang subur seperti taman Tuhan dan langsung memilihnya. Keputusan yang sangat logis secara ekonomi. Namun Lot tidak mempertimbangkan satu hal penting. Wilayah itu dekat dengan kota Sodom yang terkenal dengan kejahatan dan dosa penduduknya. Ia lebih memilih tempat yang bisa lebih menjanjikan secara jasmani, tapi ia justru tidak peduli dengan hal rohani. Betapa naifnya seseorang jika pandangan dari mata tidak memberikan penilaian tertentu. Apa yang kita lihat, entah cantik, indah, nyaman, pasti memberikan masukan pada apa yang kita suka. Dan Lot melakukan hal yang sama. Apakah salah? Tidak. Tidak ada yang Tuhan persalahkan. Hanyalah kemudian Abram mendapat bagian yang tidak terlalu baik dibandingkan dengan Lot.
tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan berjanji akan menyertai dia. Perhatikan, apa yang terlihat bukan selalu salah, tapi tidak semua yang terlihat merupakan penilaian mutlak untuk mengambil keputusan. Memilih untuk mengambil keputusan yang nampak secara fisik haruslah diimbangi dengan pilihan dengan pertimbangan rohani. Karena apa yang kita pilih merupakan manifestasi dari apa yang kita percayai. Karena apa yang tak nampak secara jasmani justru jauh lebih utama dari apa yang tak nampak. Karena apa yang kelihatan adalah sementara, tapi apa yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 8. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk melihat apa yang tak kelihatan dan mengambil keputusan dalam hidup berdasarkan pada Injil Kristus yang tak nampak, namun memberi kepastian dan kelegaan dalam hidup kami. Dan kini kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berikan kami tidur yang tenang dan pulihkan tubuh serta jiwa kami. Lindungilah kami dari kekhawatiran dan tanamkan damai-Mu di hati kami. Sehingga ketika kami bangun besok hari, kami boleh melanjutkan hidup yang dipimpin oleh terang Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.